2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Amin. Baik, ini cuma satu ayat, Bapak Ibu bantu beta atau baca semua sama-sama dengan suara yang besar, dengan penuh iman dan keyakinan. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Saya baca ulang firman ini buat ketemu semua. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kita mau bicara tentang ciptaan yang baru. Siapa di sini percaya bahwa dia ada di dalam Kristus? Amin. Wow. Saya juga percaya bahwa kita semua ada di dalam Kristus, Bapak Ibu. Siapa yang begitu kagum? Atau saudara hanya cuma sekedar bilang, ya udah saya ada dalam Kristus. Tapi siapa yang begitu kagum? Siapa yang begitu bersuka cita bahwa kalau dia tahu identitas dia bahwa saya ini ada di dalam Kristus? Siapa yang begitu bersuka cita boleh lambaikan tangan? Haleluya, saudara. Ya saudaraku, hal ada di dalam Kristus itu merupakan satu anugerah yang terbesar dalam hidup ini, saudara. Hal ada dalam Kristus itu merupakan panggilan surga yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Saudara tahu bahwa di dalam Kristus itu ada kandungan nilai yang begitu besar, saudara. Saudara dan saya harus bangga. Saudara dan saya harus hidup dengan pola pikir seperti ini, saudara. Saya ada di dalam Kristus. Setiap hari saudara dan saya harus bangun pemikiran dengan satu kesadaran penuh bahwa beta ada di dalam Kristus. Itu tidak boleh hilang, saudara. Karena bicara ada di dalam Kristus, ternyata itu tidak bisa dilakukan dengan usaha manusia. Karena kita bilang bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi pembelian itu tidak berdasarkan saya dan saudara. Tidak ada, saudara. Pemilihan itu berdasarkan kehendak kedaulatan Allah yang suka-sukanya Tuhan ingin memilih saya dan saudara. Kita tahu benar bahwa gereja itu ada di dalam Kristus. Tapi teks ayat ini bilang, jadi siapa? Jadi di teks ini bilang bukan untuk komunitas, bukan untuk komunal, bukan untuk satu community. Tapi hal ada dalam Kristus itu bicara satu pribadi. Seseorang, saudara, hal individu, satu-satu individu yang ada di dalam Kristus. Ini istimewa. Hal ada di dalam Kristus itu hal yang paling istimewa dalam hidup ini. Karena apa, saudara? Ternyata bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang nilainya begitu tinggi bagi mereka. Ya. Bagi orang-orang yang ada dalam Kristus tuh, mereka tidak mendapat apa-apa, saudara. Tapi saudara dengar kebenaran ini. Orang-orang yang ada dalam Kristus, mereka sedang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saudara. Ya, ada berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, karena kita adalah orang-orang yang ada dalam Kristus. Saudara mulai berpikir-pikir, berkat apa yang diterima oleh orang-orang yang ada dalam Kristus?
Berkat yang Tuhan berikan buat kita ini berkat ciptaan yang baru, saudara. Ya, saudara lihat Tuhan, jangan lihat Tuhan sama dengan manusia. Jangan ukur Tuhan sama dengan manusia, saudara. Manusia beri berkat itu selalu lihat di sekeliling kita tentang materi. Tapi Tuhan memberi berkat. Dia memberi itu apa? Ciptaan yang baru. Dia memberikan kepada kita itu hidup yang baru, saudara. Ini satu berkat. Saudara lihat mulai dari perjanjian lama, tidak ada cerita tentang ciptaan yang baru. Belum ada, saudara. Apa itu ciptaan yang baru dalam perjanjian lama? Tidak ada. Saudara beli semua buku yang pernah dicetak dari Adam mulai lahir atau dari siapalah mulai manusia mulai menulis sampai detik ini, saudara tidak akan pernah menemukan yang namanya cerita tentang ciptaan yang baru. Tidak ada. Itu apa? Ya, tapi hari ini, saudara, Tuhan Yesus, karena dia sumber daripada hikmat itu, dia Allah itu, dia memberikan sesuatu yang istimewa buat saya dan saudara. Dia memberikan kita manusia baru. Dia menciptakan kita baru, saudara. Saudara mesti pahami tentang ada berkat umum dan ada berkat khusus. Kalau berkat khusus, saudara, tanpa Yesus pun saudara bisa dapat. Apa berkat khusus? Keluarga. Tanpa Yesus saudara bisa berkeluarga. Tanpa Yesus saudara bisa dapat anak. Tanpa Yesus saudara bisa mencapai mimpi saudara, bisa. Banyak orang di luar Kristus punya mimpi berhasil. Ada banyak orang bisa berhasil tanpa Yesus, bisa. Punya kedudukan yang tinggi tanpa Yesus, bisa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan. Manusia tidak mampu untuk mendapatkan berkat yang khusus itu. Itu tadi berkat umum. Berkat khusus itu tadi adalah Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, ciptaan yang baru, saudara. Ya, ciptaan yang baru, saudaraku, Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, karena Yesus, dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Coba saudara katakan kiri kanan saudara, saya bilang saya ciptaan yang baru. Jangan malu, saudara. Ya, saya ciptaan yang baru. Bilang buat Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang baru. Ya? Terima kasih Tuhan untuk apa? Hidup yang baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika orang muda mengerti hal ini, hidupmu pasti akan berubah. Jika kita mengetahui kebenaran ini, hidup kita tidak akan mungkin bisa sama lagi, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin bisa sama. Kalau kita mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Saudara tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, ciptaan yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Ya, kenapa? Karena hidup di zaman ini, yang paling dibutuhkan manusia saat ini adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Manusia tidak akan mampu bisa hidup di dunia yang saat ini sedang gelap dengan hidup yang lama di dalam Tuhan. Manusia tidak akan bisa berdaya, mereka tidak akan bisa punya kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang sementara rusak, saudara. Manusia tidak akan bisa punya kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang sedang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Manusia tidak akan mampu. Karena itu yang Tuhan berikan buat kita itu spesial. Ini yang paling dibutuhkan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus hari-hari ini. Hidup yang baru itu yang paling diperlukan bagi manusia di zaman ini, saudara. Dan itu saudara tidak bisa cari di mana-mana. Itu hanya terdapat ketika kita masuk bersama
di dalam Kristus, saudara. Ya, itu cuma hanya bisa kita peroleh ketika kita datang kepada Kristus, saudaraku. Manusia tidak akan bisa mampu hidup dengan dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa, dengan hidup yang lama, saudara. Tidak akan mungkin mampu. Tapi ada kabar besar, ada berita besar hari ini, ada berita sukacita buat kita hari ini, bahwa saudara dan saya punya identitas sekarang di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Makanya kalau saudara baca di ayat ke-16, dia bilang, Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Paulus tidak mau nilai orang dari ukuran manusia, saudara. Tapi mereka mau mengukur dari bagaimana cara Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan manusia, saudara. Nah, sampai di sini kita mau belajar begini, Bapak Ibu. Hidup baru yang bagaimana yang Tuhan berikan buat kita. Ya, apa yang baru? Bukannya tangan ini lama, iya kan? Kepala ini masih lama. Nah, tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Nah, saudara, kita lihat dulu ada dua kata yang kita pakai dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh kata baru ini, saudara. Kata baru yang pertama di sini adalah kata neos. Ya, dari kata neos itu nanti turun kata yang kita kenal dengan kata new atau kata baru, saudara. Jadi neos punya pengertian begini, tidak sama dengan yang lama, tapi direproduksi untuk menjadi sesuatu yang baru, saudara. Itu pengertian baru yang pertama. Ya, jadi kata neos ini punya pengertian sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi dimutakhirkan. Ya, kalau bahasa sekarang bilang di-upgrade, sehingga yang lama itu di-upgrade menjadi sesuatu yang baru, saudara. Ya, jadi kata neos itu punya pengertian sebenarnya segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Cuma manusia berusaha dengan hikmat, dengan kemampuan untuk mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, saudara. Itu kata baru yang pertama, kata neos, saudara. Jadi kata ini selalu dipakai oleh manusia. Dia bisa melakukan contoh kayak kita punya HP. Dulu masih HP Nokia, masih berbunyi-bunyian tutut. Tapi sekarang sudah lewat 20 tahun, 30 tahun, sudah semakin canggih. Kita bisa video call, kita bisa buat apa saja. Nah, saudara, itu sebenarnya HP-HP ini baru, saudara. Tapi sebenarnya itu sudah ada. Manusia tidak kembangkan saja. Sampai di sini Bapak Ibu ngerti? Artinya itu yang pertama kata neos. Yang kedua kata baru dipakai dengan kata kainos. Kainos ini punya pengertian yang kedua, punya pengertian begini, sama sekali baru. Ya, bukan pengembangan, saudara. Dari sesuatu yang belum ada diciptakan menjadi ada, saudara. Ya, jadi kata neos punya pengertian tuh, ini bukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, saudara. Sama sekali sesuatu itu belum ada, tapi diciptakan, ya, sehingga yang tidak ada itu menjadi ada dan itu menjadi sesuatu yang baru, saudara. Nah, kalau kata neos ini tidak bisa dikenakan oleh manusia, karena manusia hanya menciptakan tadi dari ada menjadi ada. Kata neos bisa pakai untuk manusia, tapi kalau kata karneos itu hanya dikenakan kepada Allah saja, karena Allah yang memulai dari segala sesuatu belum ada menjadi ada, saudara. Sampai di sini, saudaraku, jadi yang Allah kerjakan bagi kita, ya, menjadi ciptaan yang baru itu, kita menjadi baru terus menerus, saudara. Saudaraku, waktu saya renungkan firman ini, kenapa kita dijadikan baru, saudara? Kita diciptakan kembali, kita diciptakan baru, saudara. Karena ini berkaitan dengan kerusakan akibat dosa. Amin. Kerusakan akibat dunia ini yang telah rusak dan hidup manusia yang telah rusak, saudara. Maka
Waktu saya renungkan firman ini, kenapa Tuhan tidak membersihkan saja yang rusak tadi? Kenapa Tuhan tidak servis saja yang rusak tadi? Kenapa pun Tuhan tidak membetulkan saja bahwa bengkel dia kan maha kuasa, dia bisa bikin apa saja, saudara. Tapi yang Tuhan buat untuk kita, dia ciptakan kita baru, saudara. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam dia. Saya renungkan firman Tuhan, seserius itukah dosa yang menghancurkan manusia, saudara? Semengerikan itukah kerusakan yang dialami oleh manusia sampai Tuhan menolak untuk membersihkan kita? Tapi Tuhan mau untuk menciptakan kita baru kembali, saudara. Saudara, aku saya kasih tahu bahwa dosa itu tidak hanya membuat kita sakit secara rohani. Dosa tidak hanya membuat kita hamartia, melenceng dari sasaran Allah. Tapi dosa membuat kita mengalami kerusakan yang sangat luar biasa, saudara. Dosa membuat keadaan manusia mengalami kerusakan yang fatal. Manusia tidak mampu berdaya lagi hidup di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan harus bertindak. Karena itu Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara yang tinggal di dalam Yesus. Dan dia memberikan satu berkat istimewa, satu berkat rohani yang tidak ada taranya, yang powerful buat kita, supaya besok saya dan saudara hidup di dalam ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang paling powerful buat kita, saudara. Karena itu Tuhan begitu baik. Orang Kristen ini saya ada alasan untuk tiap pagi bangun pagi dan berkata, Tuhan Engkau baik. Dalam setiap persoalan badai hidup apapun, tidak ada alasan untuk kita berani berkata Tuhan tidak baik. Satu berkat itu saja sudah cukup bagi saya dan saudara untuk menjalani dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang tidak menentu, dunia yang gelap ini, saudara, dunia yang dikuasai oleh setan. Kita dimampukan untuk itu, saudara. Ya, saudara harus pahami, hidup ini harus dipahami dari cara pandang Alkitab menunjukkan keadaan dunia ini. Dunia dalam keadaan rusak, manusia dalam keadaan rusak akibat dosa, keturunan dosa Adam dan Hawa, saudara. Nah, kalau saudara punya HP di rumah, kalau HP itu rusak, saudara mau bikin apa? Tidak bisa berfungsi, saudara. Kalau saudara punya motor yang hari-hari sudah mengantar saudara aktivitas, tapi kalau motor itu tiba-tiba rusak, apa yang bisa saudara lakukan? Tidak ada fungsinya. Atau mungkin saudara punya laptop yang mungkin anak-anak yang lagi studi hari ini begitu yang harus makan dan tidak makan, harus pegang barang itu. Tapi kalau dia sudah rusak, apa yang bisa saudara lakukan yang itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Sama seperti kehidupan manusia. Kalau di mata Tuhan, kalau keadaan kita sudah dinyatakan rusak, maka saudara tidak akan bisa mampu untuk berjalan di dalam hidup ini, saudara. Ya, saudara, kalau kita didapati rusak, maka tidak mungkin kita bisa hidup sesuai dengan standar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tadi saya bilang dosa itu bukan saja dia membuat kita, iman kita atau buat hal rohani kita menjadi sakit, saudara. Tapi dia sifatnya merusak. Saudara lihat mata. Kalau saudara dan saya punya mata masih sakit, mungkin kita masih bisa lihat, ya. Mungkin masih bisa lihat. Tapi kalau sudah dibilang mata sudah rusak, saudara tidak akan bisa ganti, sudah buang. Atau saudara punya ginjal, ya. Kalau ginjal ini sakit, mungkin ada upaya-upaya medis, ada dokter yang mampu mungkin bisa menjaga dan memperbaiki kinerja ginjal lagi. Tapi kalau sudah didapati ginjal itu rusak, saudara,
Tidak bisa, kematian pasti ada di depan, saudara. Ya, jadi saudaraku lihat keadaan kita, keadaan manusia hari-hari ini yang bagaimana mengalami kerusakan. Karena itu Tuhan harus turun tangan. Dia harus memberikan kepada kita, ya, hidup yang baru itu, saudara. Dia menjadikan kita itu ciptaan yang baru, sehingga kita mampu untuk hidup di dalam dunia yang gelap ini, saudara. Wah, pekerjaan dosa itu mengerikan. Kerusakan yang dilakukan oleh dosa itu mengerikan, saudara. Saudara, mata ini sebenarnya mata untuk melihat sesuatu yang baik. Tuhan tuh ciptakan mata itu untuk kita melihat sesuatu yang indah, saudara. Tapi berapa banyak anak muda dan saya dulu terikat dengan film-film porno, saudara. Belum ada HP, tapi masih pakai CD, habis itu VCD, saudara. Dan itu dia sifatnya candu, saudara. Mau untuk terus melihat, saudara, lihat kerusakan yang dibuat oleh dosa. Saudara, lihat pikirannya kita lihat dalam kitab Filipi, ya, berpikir tentang kasih, sukacita, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Tapi karena kerusakan oleh dosa, berapa banyak orang percaya hari ini terikat dengan pikiran-pikiran yang jahat, saudara. Berapa banyak orang-orang muda hari ini terikat dengan pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran yang najis. Dan itu begitu menguasai hidup mereka. Mereka tidak bisa berdaya untuk keluar semua dari itu, saudara. Bukan saja itu, saudara, bahkan hidup ini, tubuh ini yang harusnya memuliakan Tuhan. Tapi saudara lihat, ada berapa banyak orang percaya yang mengotori tubuh dengan narkoba, minuman keras, nikotin dari rokok, obat-obatan, dan begitu banyak hal yang harus mereka alami, saudara. Nah, saya tahu pada sini bahwa saya tidak bisa menyalahkan orang-orang seperti ini. Mereka bisa melakukan itu semua karena mereka telah mengalami kerusakan akibat dosa, saudara. Dosa bekerja begitu luar biasa sehingga membuat manusia tidak bisa berdaya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saudaraku, ini hal yang sangat-sangat mengerikan. Lalu saudara, siapa sebenarnya yang merusak keadaan manusia itu? Jelas iblis. Iblis dari zaman nenek moyang kita, dari zaman Adam dan Hawa, dia berusaha untuk menghancurkan manusia. Ya, apa yang dihancurkan, saudara? Yang tadi saya bilang, bukannya tubuh ini baik, bukannya kita punya badan ini baik, semua dalam keadaan baik. Apa yang dihancurkan? Saudara, yang iblis buat adalah dia menghancurkan image Allah dalam kita. Dia menghancurkan citra Allah dalam diri manusia. Iblis menghancurkan gambar Allah dalam kehidupan manusia, sehingga manusia hidup tanpa gambaran Allah, saudara. Ini sesuatu yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh iblis, saudara. Saudara, saya harus mengerti bahwa harus bangun kehidupan yang penuh dengan kesadaran begini, bahwa saya dan saudara ini cuma debu dan tanah. Jangan ada yang membanggakan diri, saudara, saya dan saudara cuma debu dan tanah dan akan kembali menjadi debu dan tanah 80 ke 90 tahun saja. Jadi yang umur 50, 40 seperti saya, ya selama lagi akan kembali menjadi debu dan tanah. Tapi saudara dan saya bisa bernilai karena gambar Allah. Saudara dan saya bisa bernilai, yang debu tanah yang tidak punya arti itu bisa bernilai, saudara, karena ada citra Allah di dalamnya. Ya, ada imago Dei, saudara. Ya, imago Dei itu image of God. Ada image Allah di dalam kita. Nah, kalau Allah ada di dalam kita, kalau citra Allah ada di dalam kita, maka semua yang daripada Allah itu akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita akan hidup di dalam gambar Allah. Kita hidup dengan semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tapi iblis rusak itu, saudara. Sehingga kita harus hidup dengan image kita sendiri.
Katong harus hidup dengan image saya ini siapa. Ya, katong harus image dengan apa kata dunia tentang kita. Itu mengerikan, saudara. Dan yang paling mengerikan lagi, saudaraku, kita hidup dengan image di mana iblis yang menguasai belakang kita, saudara. Sehingga sebenarnya perbuatan-perbuatan saat ini hampir pasti banyak sekali orang yang tidak mencerminkan citra Allah dalam hidupnya, saudara. Sekali lagi, orang-orang ini tidak bisa dipersalahkan, saudara, karena mereka mengalami dosa asal. Dosa itu ada 3. Ada dosa asal, ada dosa keturunan, dan ada dosa pribadi, saudara. Mereka mengalami yang namanya dosa. Sudah lihat begitu mengerikan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Ya, sehingga image itu yang dikacaukan oleh iblis, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Dia menciptakan saya dan saudara hanya dari debu dan tanah, tapi Dia memberikan image, Dia memberikan citranya bagi saya dan saudara. Saudara tahu ada satu lukisan yang paling mahal, saudara. Lukisan itu dilukis oleh pelukis Leonardo da Vinci. Nah, jadi Leonardo da Vinci dia menuliskan satu lukisan yang bertema Salvator Mundi. Salvator Mundi ini lukisan yang sudah jauh, yang sangat terkenal, saudara. Tahun 2016 lukisan ini dilelang di Amerika. Begitu dilelang, mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu 16 menit saja lukisan itu sudah terjual, saudara. Tahu siapa yang beli? Yang beli itu putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, saudara. Dan dia beli dengan satu nilai yang sangat fantastis, saudara. Dia beli lukisan itu dengan harga 450 juta, bukan rupiah. 450 juta dolar. Saya tidak tahu itu uang seperti apa. Ya, habis terjual. Mahal sekali itu lukisan, paling mahal, saudara. Nah, saudara bertanya begini, apa yang membuat lukisan itu mahal? Bukan bingkainya, saudara, yang membuat lukisan itu mahal. Bukan catnya yang membuat lukisan itu mahal. Tapi image dalam lukisan itu yang membuat lukisan itu mahal, saudara. Kalau ada gambar itu, dia menggambarkan tentang gambar Yesus sedang memegang balon yang transparan, saudara. Kalau saudara ambil pilok, saudara garis saja gambar Yesus, maka image itu akan hilang. Dan harga lukisan itu tidak mungkin semahal itu, saudara. Saudara, ini sama seperti apa yang iblis buat untuk manusia. Ini pekerjaan dari lama yang sudah dilakukan oleh iblis. Berusaha untuk menghancurkan image Allah dalam hidup kita. Berusaha untuk menghancurkan gambar Allah, citra Allah dalam diri kita. Sehingga kita kebingungan dengan hidup ini. Kita menjalani hidup dengan kekuatan daripada kita, saudara. Artinya waktu kita ada kalimat imago Dei itu image Allah, tapi waktu iblis sudah mengerjakan itu, maka tidak lagi pakai imago Dei, tapi pakai imago. Imago itu tiruan, saudara. Imago itu palsu. Itu yang iblis kerjakan bagi kita. Nah, saudaraku, hari-hari ini merupakan hari yang luar biasa, saudara. Hari-hari ini sebenarnya hari-hari di mana kita harus bersuka cita. Dan inilah hidup di masa hidup di mana kita mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Begitu mulia, saudara. Ini nilai kekristenan, ini nilai rohani yang tidak ada taranya. Tidak ada taranya, saudara. Ini yang dilakukan Yesus bagi kita. Makanya firman Tuhan lalu langsung lagi berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ayat selanjutnya bilang, yang lama telah berlalu. Firman Tuhan bilang, yang lama telah berlalu. Saudara lihat, berarti kita mau belajar yang berlalu, yang lama itu apa? Yang lama bicara tentang dosa.
Yang lama bicara tentang hidup yang merusak kita, saudara. Yang lama berbicara tentang hidup yang dimulai oleh Adam, saudara. Hidup yang lama, firman Tuhan bilang, Paulus bilang, yang lama telah berlalu. Lama itu berbicara tentang kegelapan yang menghantui hidup kita. Lama itu berbicara tentang hidup yang tanpa Allah, hidup yang dituntun oleh iblis, tidak berdaya, hidup yang terikat, hidup yang terbelenggu, hidup yang menjadi hamba dosa, saudara. Itu yang lama. Ya, hidup yang lama juga berbicara tentang hidup yang dipermalukan, hidup yang direndahkan. Saudara, hidup yang nantinya ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang binasa, saudara. Tapi saudara lihat kekuatan dari ciptaan yang baru. Dia bisa mengalahkan semua yang lama, saudara. Ya, hidup yang baru itu dia punya kekuatan yang powerful, saudara. Sehingga kita menjadi baru dan terus baru. Tidak ada bisa kekuatan yang bisa mengalahkan manusia yang baru, ciptaan yang baru. Saudara mau lihat, bahkan kalau kita membandingkan secara ekstrem dengan kehidupan Adam dan Hawa pradosa. Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa pun, mereka belum berdosa pun, kalah kualitas hidup baru ini dengan orang-orang percaya saat ini, saudara. Tidak ada satupun orang di dalam perjanjian lama yang punya kualitas hidup sama seperti yang Yesus bilang, sama seperti Alkitab bilang, ciptaan yang baru. Karena Roh Kudus pada saat itu hanya masih menghinggapi. Roh Kudus hanya masih menghinggapi, itu pun hanya orang-orang tertentu saja, saudara. Tapi di zaman kasih karunia, di zaman Roh Kudus, Yesus, Tuhan Roh Kudus, dia berdiam di dalam kita, saudara. Amin. Allah berdiam di dalam saudara dan saya. Tuhan berdiam di dalam saudara dan saya. Dan itu yang membuat kita terus diteguhkan untuk menjadi ciptaan yang baru, saudara. Ciptaan yang baru punya kekuatan yang luar biasa. Dia memampukan kita untuk kita tidak lagi hidup tidak berdaya, saudara. Meskipun dunia ini gelap, meskipun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang keadaannya rusak, tapi kualitas dari ciptaan yang baru memampukan kita untuk tetap hidup dalam terang Tuhan. Kualitas orang-orang yang diciptakan di dalam kebenaran itu, mereka yang terus akan hidup meskipun hidup di dalam tengah-tengah kegelapan, mereka mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka mampu untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, saudara. Karena kita menjadi orang-orang yang diciptakan kembali. Saudara, ini kualitas hidup yang sangat super. Kualitas hidup yang sangat tinggi, saudara. Ya, dan kita bisa menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita bilang yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Haleluya. Tidak cocok hidup yang baru mau kita pakai untuk hal-hal yang lama, saudara. Tidak cocok. Saudara punya mobil baru dan mahal, saudara memuat sampah di dalamnya, tidak cocok, saudara. Bagaimana itu mobil baru muat sampah? Hidup yang kita punya sekarang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hidup yang baru ini tidak cocok lagi dengan semua hal yang gelap, saudara. Dengan hal-hal yang berbau dan keterikatan dengan semua dosa-dosa masa lalu, sudah tidak cocok lagi. Alkitab bilang yang baru telah datang. Hidup yang baru itu cocok dengan sesuatu juga yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Yesus pernah bilang, kalau mau tuang anggur yang baru itu, jangan di dalam tempat yang sudah lama. Nanti kenapa? Nanti ketika anggur itu dituangkan, maka tempat itu akan menjadi bocor, saudara. Kalau mau naruh anggur yang baru, harus taruh di tempat juga yang baru, supaya anggur itu bisa terjaga dengan baik. Saudaraku, firman Tuhan bilang yang baru telah datang. Saya mau menerima yang baru dari Tuhan. Saya mau bilang untuk yang lama selamat tinggal. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan.
Saya mau melihat yang baru itu menguasai kehidupan saya. Ya, saya mau melihat yang baru itu tinggal dalam kehidupan saya. Saya mau melihat buah-buah kehidupan itu tercermin dalam kehidupan saya. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita, saudara. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini mari mengingatkan kita supaya kita harus mengerti lebih awal tentang identitas kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa bikin singa berhenti untuk menjadi binatang buas. Ya. Singa tidak bisa datang hari ini dan singa bilang, hari ini saya berhenti menjadi binatang buas. Tidak bisa, saudara. Itu sudah naluri singa. Saudara, bukan karena singa menerkam babi lalu singa disebut sebagai binatang yang buas, tidak. Tapi karena singa binatang buas, maka dia akan menerkam babi itu, saudara. Sama seperti kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita hidup di dunia yang sudah rusak. Saudara dan saya tidak bisa memaksakan seseorang untuk harus kenapa bikin begini, bertobat. Bertobat cepat, gak bisa, saudara. Karena mereka telah mengalami kerusakan dalam hidup mereka. Yang harus saudara dan saya buat adalah bawa mereka kepada Yesus. Mereka harus tinggal di dalam Yesus. Makanya saya selalu bilang, hidup dalam dunia ini start awalnya itu harus di dalam Yesus, saudara. Itu tidak bisa ditawar. Itu harga mati, saudara. Saudara mau anak konglomerat, saudara mau anak orang yang paling hebat sekalipun, saudara mau secantik apa, saudara mau seganteng apapun, hidup itu harus dimulai daripada Kristus, saudara. Ya, saudara, saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan baca satu ayat buat kita di dalam surat Petrus 1 ayat yang ke-18. Mari saya mengundang semua para tim musik untuk maju ke depan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak tercacat celah. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Saudaraku, sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan bagi kita semua, mari kita berhenti untuk hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang rendah. Mengertilah hari ini tentang identitasmu.